kita ingkang sampun Allah turunkan dumateng nabi-Ipun ingkang kirang langkung hampir 1500 tahun yang lalu ingkang diturunkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kan tujuan sebatas kita sudah sangat mendapat petunjuk-petunjuk itu saya kita amalkan, saya kita dapat itu Allah Subhanahu wa taala yang dipun atas penghuni surga itu Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah beberapa ibu rahmatullah kami Allah yang istiqomah dalam saya ini pun tahun ini pokoknya dalam kita seperti kita laksanakan apakah kita bahas mengenai pembagian yang sama terkembang yaitu babakan akidah tauhid di seorang muslim. Bagaimana yang kita dipelajari seorang muslim dalam kehidupan itu dan mengenai pembagian sama terkembang sama kita sepatakan pengertian definisi nomor yang dimaksud kalian akidah menikah sama kita jelaskan berbeda akidah menikah secara bahasa atau sebuah ikatan mengikat menawi kita meyakini sesuatu atau sebuah makna kita sama terikat kalian perkara menikah kita meyakini yang ini pun Allah Subhanahu wa taala wontenipun Allah Subhanahu wa taala meyakini Allah menikah satu-satunya pencipta dalam dunia menikah satu-satunya zat yang memberi rezeki benar-benar memberi rezeki satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. So kita meyakini bahwa Allah menikah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak menerima peribadatan. Nah nikah atau sebuah kita sama mengikat mana kita kan di berkawas-berkawas ini. Nah nikah tidak kita yakini waktu ini bahwasanya yang alhamdulillah menikah. Mungkin sama kita jelaskan beberapa ahamiah atau urgensi pentingnya akidah Islamnya ini dalam kehidupan seorang muslim menikah. Di antara sebuah sama kita sebutkan berbeda akidah mereka merupakan fondasi dalam seorang muslim dalam membangun sebagai amal-amal pun terus ingkang melandasi amal ibadah kita sebagai sholat kita sambil menyebut tilawah kita sedekah kita, haji kita ingkang melandasi dasar menika akidah Islamiyah, akidah ingkang laras. Inilah di antara syarat dipun nampilipun amal ibadah menika. Kamila sangat penting sekali kita mempelajari babagan akidah menika. Kula yakin panjenengan sedaya sampun sami-sami mempelajari perkara menika lan kita wonten ing majelis menika semoga kita kembali mengulangi apa yang sampun rumiyin dipun pelajari sehingga kita semakin mantap yakin perkawis ingkang kita yakini wonten ing kehidupan menika. Para jamaah rahmatullah salah sedipun ingkang badhe ditawa wonten ing babagan wonten ing wekdal menika ya menika terkait masadirul akidah, sumber-sumber akidah. Terus kita selaku yang muslim kita janjane kedai mendesain kumbito perkawis yang kita yakini menika. Apakah kita mengambil saking sumber akal kita semata menawi kita misalipun menganggap perkawis menika sesuatu yang hanya berdasarkan akal saja, apakah itu dibenarkan utawi kedah membangun akidah keyakinan menika saking sumber tertentu dalam Islam menika. Nah menika kedah kita mengatasi sehingga kita mboten mentu anginipun mendat keyakinan, membangun keyakinan jadi mengikat mana kita dumateng perkawis menika. Nah menika saya itu penting sangat sebatas kita apa boten mentu anginipun mengikat dan meyakini perkawis dalam bab keyakinan menika. Para
juga perkawis tauqifiyah. Tauqifiyah menika maksudipun inggih menika terhenti dengan berdasarkan wahyu kemawon. Nggih. Pramila mengingatkan falatah kudu ila bidaya minasyari. Pramila akidah menika boten saged tetap, boten dipun tetapaken kajaba wontenipun dalil saking Allah Subhanahu wa taala. Alasipun kita mengambil akidah keyakinan kita menika kedah berdasarkan bukti nyata dalil saking Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelasaken wonten kitabipun yang menika Al-Qur'an utawi ingkang dipun jelasaken nabinipun wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menika ingkang dados sumber akidah ingkang kedah kita yakini. Terus kita selaku seorang muslim, seorang mukmin menika kedahipun membangun keyakinan kita. Oke. Meyakini perkawis-perkawis dalam bab akidah menika inggih menika hanya saged dipun bangun dalam yang berlandaskan saking Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pondasi awal yang kita pahami. Kita terus seorang muslim kedah mengambil keyakinan pun saking Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala majala fiha lirra'yi wal ijtihad. Terus boten wonten boten wonten peran dalam menentukan keyakinan menika kagem akal manungsa utawi ijtihadipun. Terus keyakinan seorang muslim itu bukan berdasarkan hasil akal semata, utawi ijtihad, tetapi apa? Kedah bersandarkan, bersumberkan saking dalil ingkang jelas saking Al-Qur'an lan Sunnah. Misalipun Allah perintahkan kepada kita sebagai sebatas mengimani tentang Allah, mengimani keesaan Allah, mengimani malaikat, rasulipun, kita bulan saat itu kita mendapatkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis menjelaskan perkara menika. Nah, terus menawa kita sampun mengimani perkara-perkara menika, kita sampun membangun keyakinan kita, akidah kita berdasarkan apa sumber ingkang terus inggih Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bainama masawiruha maksuratun ala majalah fil kitab wa sunnah. Pramila sumber akidah mereka terbatas hanya pada napa ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la ahad a'lam min billahi wa ma yajibu lahu wa ma yunazziru anhu min Allah. Kenapa kita mesti mengambil keyakinan, membangun keyakinan namun berdasarkan saking sumber Al-Qur'an dan Sunnah kita? Alasannya itu apa? Jadi mereka boten wonten seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, yang lebih mengetahui apa yang Allah wajibkan dan kedai pun saking perkara Allah Subhanahu wa taala disucikan. Kadang-kadang Allah
kita sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah perbuatan Allah. Ugi meyakini bahwa Allah menika satu-satunya pemberi rezeki wonten ing kehidupan dunia menika. Lan boten wonten pemberi rezeki saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku ugi bentuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ugi napa kita kedah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Nah, wonten perbuatan Allah ingkang kita tauhidkan, ugi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Maksudipun guys pundi? Inggih menika seluruh ibadah ingkang Allah ingkang manungsa tidak akan menika kedah dipun tujukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salat ing agem Allah Subhanahu wa taala. Boten kene salat kok kanthi tujuan duniawi kemawon. Salat kajenge pahalipun mundhak, salat kajenge gajine mundhak, salat kajenge napa direstui kalian mertuanipun. Nah nika sampun memalihkan ibadah menika dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku seorang muslim mukmin menika kedah memurnikan ibadah kita, menunjukkan ibadah kita, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, lan nindakaken ibadah kita nami kagem Allah Subhanahu wa taala. Saya menika salat, saya menika sedekah, saya menika haji, saya menika zakatipun, siyamipun, ibadah wajib utawi napa sunnahipun sedaya kemawon kita tindakaken dalam rangka ubudiyah dumateng Allah Subhanahu wa taala, sanes dalam rangka menyembah sasanesipun Allah Subhanahu wa taala, utawi dalam rangka napa tujuan-tujuan duniawi yang kemawon. Nah, kedah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, saya menika dalam perbuatan Allah, saya menika dalam perbuatan manusia yang menika amal ibadah ingkang dipundhakaken kedah dipundhukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi kita kedah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah badhe asmaul husna. Kita kedah meyakini, kita kedah meyakini boten wonten ingkang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Boten sami. Ya meskipun sebagian namanipun ugi dimiliki sebagian makhluk-makhlukipun. Ya Allah Maha mendengar, As-Sami. Allah mendengar, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Tetapi apa? Pendengaran Allah dan penglihatan Allah menika boten sami kalian pendengaran dan penglihatan makhlukipun. Meskipun sama-sama melihat, kita manusia nggih ningali, nggih melihat, nggih mendengar. Tetapi pendengaran kita terbatas. Penglihatan kita terbatas. Sementara pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tentu boten terbatas, sempurna. Ya tidak terbatas. Tentu tidak sama. Ya boten sami. Kita menetapkan sifat-sifat menika, nama-nama menika sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara bentuk napa? Perkawis-perkawis ingkang kedah kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Lan tentunipun ingkang paling mangetosi tentang perkawis menika nami Allah Subhanahu wa taala. Boten mungkin kok wonten manungsa tiba-tiba mengatakan saya salah paham tentang Allah, padahal dia berpun dari nanti maos Al-Quran, dari nanti maos hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pundi saged
Walihada kana manhaj salafus saleh wa man tabi'ahum fi dalil al-aqidah maksuran ala kitab wa sunnah. Pramila metode manhaj ingkang dipun napa pegang kalian generasi pertama umat menika. Generasi pertama menika inggih punika sinten? Para sahabat. Generasi pertama umat Islam menika para sahabat yang langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Itu generasi terbaik. Generasi terbaik umat menika termasuk generasi pertama. Generasi setelahnya yang menika para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik umat menika. Mereka para salafus saleh. Disebut salafus saleh. Salaf menika terdahulu. Generasi yang terdahulu sudah lampau. Ini kok salah. As-saleh ingkang sae. Generasi pertama umat menika, nggih. Mereka, nggih, metode mereka dalam mengambil akidah yang menika saking apa? Dalil akidah maksuran al-kitab wa sunnah. Mereka hanya mencukupkan mengambil saking al-kitab wa sunnah, saking Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka selaku umat, selaku generasi pertama umat menika, mereka lah generasi yang paling paham tentang agama menika. Tentang apa yang dimaksud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka generasi yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentuipun napa mereka ingkang paling paham tentang perkara menika. Alhamdulillah kita sangat itu sebisa mungkin kita dalam membangun memahami nas-nas Al-Qur'an, hadis-hadis menika buktikan napa bagaimana para salafus saleh menika memahami. Kita mengembalikan memahami Al-Qur'an, terutama Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu menika ketika kita mengikuti metode atau mengikuti pemahaman generasi pertama umat menika para sahabat. Bagaimana bisa kok kita hidup di zaman saat menika kok bisa mencontoh mereka bagaimana caranya? Gimana? Ya, terus para ulama sampai mengumpulkan pendapat para ulama. Saya menika terkait ayat-ayat, hadis-hadis terkait perkara-perkara dalam bab akidah, bahkan dalam bab fikih pun sampun terhubungan. Ya, sampun terhubungan pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampun terhubungan. Kita nanti sangat sangat menelaah, membaca. Ya, lewat kajian itu kita sangat mengikuti. Dan itu di antara cara yang kita ikuti. Ya, supaya kita sangat memahami akidah mereka secara khusus dan secara umum ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana generasi pertama memahami perkara menika. Nah, itu kita mengembalikan pemahaman kita tentang Al-Qur'an dan Sunnah terhadap pemahaman salafus saleh. Salah singkat sebelum dijawab, famadalla alaihi kitab wa sunnah bihaqillahi ta'ala amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi. Ya, mereka para salafus saleh generasi pertama umat menika, para sahabat, para tabi'in, tabi'in menika, nalika mendapati napa ingkang dipuntunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah tentang hak Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengimaninya, mempercayainya, mempercayainya. Wa taqaduhu lan meyakini perkara menika. Nalika mendapati keterangan saking Al-Qur'an, saking hadis tentang Allah, tentang
idza lam yahsul bainahu ikhtilafun fil i'tiqad. Pramila kita boten mendapati napa ikhtilaf perbedaan dalam masalah keyakinan di antara mereka, di antara para sahabat. Boten wonten perbedaan di antara mereka dalam masalah keyakinan. Sebab apa? Sumberipun sami ya menika Al-Qur'an lan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung mereka hidup di zaman terbaik, di generasi terbaik, generasi para sahabat yang langsung dididik oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wonten perbedaan-perbedaannya terjadi pada masa itu dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, menawi perbedaan dalam masalah fikih itu sampun wonten. Ya sampun wonten menawi dalam masalah fikih. Contohnya apa? Kalau ini mungkin dalam sebuah peperangan Nabi SAW nanti merintahkan kemana para sahabat itu sepatas berangkat. Beliau merintahkan menjawab, kalian janganlah sholat asar, janganlah kalian mendirikan sholat asar coba sampun dugi Bani Musthalib. Nah, sebagian sahabat memahami, tapi mereka para sahabat terpecah dalam memahami hadis menika. Dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian memahami itu perintah simpatis bersegera cepat-cepat napa segera untuk sampai ke Bani Musthalib. Untuk segera napa melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Kemudian apa? Maka mereka beranggapan meskipun nanti sampun berkumandang azan asar, kalau sama masuk lebat waktu sholat asar, mereka mesti tetap melanjutkan perjalanan, buatan mandek rumiyin, buatan sholat rumiyin. Dan itu sebagian sahabat memahami itu kok. Sebagian yang lain memahami buatan mengatakan, tapi kalau memahami ini hanya perintah untuk bersegera, tetapi tidak memerintahkan cepat bersegera buatan sholat pada waktunya di awal waktu. Apabila sebagian memahami tetap mereka ketika azan berkumandang mereka berhenti dan melaksanakan sholat asar, kemudian lanjut lagi perjalanan itu. Apabila mereka tetap pada pemahaman masing-masing, sebagian lanjut perjalanan, sebagian menaikkan sholat asar, leren rumit, sholat rumit, sampai lanjut perjalanan. Nah, ketika sampai setelah selesai perkawis menikah, mereka menemui Nabi SAW menceritakan perkawis menikah. Nabi boten menyalahkan pihak pertama dan pihak kedua, membenarkan semuanya. Dan itu pernah terjadi perbedaan di masa Nabi Muhammad SAW dalam masalah fikih menikah. Nah, dalam masalah itu keyakinan boten terjadi perbedaan di antara mereka. Sebab apa? Sumber mereka sama. Sumber angin itu membangun akidah mereka sama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akidatuhum wahidatan. Bahkan apa? Akidah mereka satu. Keyakinan mereka satu sama maksudnya. Bahkan jama'atul wahidatan, dan mereka hidup dalam berjamaah. Nah, ini saling menguatkan. Menawi kaum muslimin mereka bersatu. Saya ini pun bersatu nama saya menguatkan langkung-langkung dalam akidah yang sama lah ini, insya Allah bakal menjadi umat yang akan kuat. Nah, tapi bakal dipungkiri waktu yang terbuka muslimin mereka konten pepercahan tapi kiranya bersatu antara satu dengan yang lainnya, meskipun sangat dianjurkan sekali dalam agama kita untuk saling bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, itu salah satu ayat yang memerintahkan kita sebatas apa? Bersatu.
saking Al-Qur'an lan Sunnah menika dipun sebat napa? Firqah najiyah, kelompok ingkang selamat. Insyaallah napa? Sinten kemawon ingkang membangun akidahipun, keyakinanipun saking Al-Qur'an lan Sunnah menika kalebet napa? Kelompok ingkang selamat. Ini kelompok ingkang selamat. Sebab napa? Membangun akidah ingkang terus di atas tawi kanthi sumber ingkang leres inggih menika Al-Qur'an lan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bin najah aina akhbara bi iftirahil ummah. Sebab napa Nabi Muhammad SAW sampun bersaksi utawi ngamparaken bahwasanya mereka ini termasuk kelompok-kelompok ingkang mendapatkan keselamatan. Nalika Nabi Muhammad SAW ngamparaken tentang terjadinya perpecahan umat menika. Kita terus menika wonten hadis ingkang ngamparaken bahwa pilih umat menika ternyata samakin bakal terjadi perpecahan. Menika saya terus hadis saking Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah itu seorang sahabat, salah seorang penulis wahyu luar biasa menika sahabat yang mulia dan menika tinggal berkhalifah dari tempat itu khalifah sasampunipun Hasan, khalifah kelima. Khalifah kelima dan termasuk khalifah pertama dalam daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu khalifah pertama itu menika Muawiyah bin Abi Qausin pada waktu itu. Beliau nanti meriwayatkan saking Nabi Muhammad SAW yang menika hadis iftiraq menika ala inna man kana qablakum min ahli kitab iftaraqu ala sanatain wa sab'ina billah. Diketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang menika dari kalangan ahli kitab menika Yahudi dan Nasrani. Iftaraqu mereka berpecah belah ala sanatain wa sab'ina billah. Berpecah belah menjadi sekitar 72 golongan. Orang-orang Yahudi ahli kitab mereka terpecah belah dados sekitar 72 golongan. Wa inna hadhil billah, dan sesungguhnya agama ini yang menika Islam sataftariqu ala thalath wa sab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Innatan basaba'una finnar. 72 golongan ada di neraka, wa wahidatun fil jannah, lan satu di antaranya berada di surga. Tapi ampun sekalian itu amin itu memahami hadis ini kok. Sebab apa? Sebagian golongan, sebagian pihak menggunakan hadis ini kok sebatas nyerang kelompok satu lan sekalipun. Dan seolah-olah kelompok ini yang paling leres kelompok kulit kan. Dipun maksud Rasulullah yang leres surga. Liyan pun neraka lan itu. Maksud dari hadis ini kok sebatas kita berhati-hati. Di antara itu hikmah pun sebatas kita berhati-hati memperhatikan akidah kita, ibadah kita, amal kita, ampun-ampun kita kalebet tiang-tiang ingkang lalai dalam akidah kita, tiang-tiang ingkang lalai dalam amal ibadah kita, sehingga kita apa? Terjauhkan saking agami Nabi Muhammad SAW, sehingga kalebet apa? Tiang-tiang ingkang terjelembab utawi apa bahasa itu tercembur bahasa itu terpelosok ke dalam neraka, maksudnya nanti namun lantas juga menggunakan hadis ini untuk menyerang golongan lain, utawi saudara kita yang lainnya. Kelompokku, majelisku yang paling benar, yang paling nyunah, yang paling sesuai dengan Al-Quran, kamilah yang dimaksud Rasulullah yang akan masuk surga. Satu golongan itu saja, yang lainnya tidak. Majelisnya yang majelis yang lain semuanya final di neraka. Golongan
72 72 wonten ing neraka menika maksudipun boten kekal di neraka. Mungkin mereka di antara pelaku dosa besar. Di antara pelaku dosa besar. Sebab dosa besar dalam syariat Islam menika dipun jelasaken berbeda. Mereka berhak menerima azab. Utawi istilahnya tahta masyiatillah. Terus bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, menawi Allah berkehendak untuk mengampuni tanpa diazab, Allah akan masukkannya dalam surga tanpa melalui azab. Tapi menawi Allah Subhanahu wa taala menghendaki supados mengazab pelaku dosa besar, kalau pelaku zina, pelaku riba, pelaku judi, dan pelaku dosa besar, minum khamr, menawi sehingga kok boten bertobat. Hukum itu tersebut apakah mereka kafir? Boten. Mereka boten kafir. Mereka muslim tapi fasik dengan dosa besar pun. Tersebut hukum mengenai akhirat tahta masyiatillah. Mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah menghendaki untuk mengampuni, Allah ampuni, boten dipun azab. Menawi Allah menghendaki untuk diazab rumiyin, Allah cemplungkan ke dalam neraka ngantos dosanipun resik dan dipun pendet, dipun angkat lan dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah nika terkait pelaku dosa besar. Terus sahabatnya kita mereka tidak menunjukkan kekalipun wonten ing neraka, boten. Dan tidak menunjukkan kafiripun golongan menika. Nah, oke. Terus pindah malih, namun atas kita memahami salah atau lain itu hadis menika, namun atas kita menggunakan hadis menika untuk menyerang kelompok saya itu. Tapi ini nomor ikan hikmah yang terbesar kan kita benar saking hadis menika supaya kita berhati-hati saking kelalaian dari akidah Islamiyah. Sehingga kita kalebet golongan yang akan dipunjadikan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus perencanaan rahimahullah sumber akidah ingkang telah kita pegang ini untuk kita membangun keyakinan kita dalam kehidupan dunia kita, yang namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas namanya atas kita membangun keyakinan tertentu yang buatan landasan itu saking Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kados para sahabat mukmin saderengipun datangnya Islam, saderengipun Nabi SAW dipun utus. Mereka tentunya pun sampun gak ada keyakinan ingkang berseberangan kalian Al-Quran dan Sunnah. Sebab mereka hidup sebelum Al-Quran dan Sunnah diturunkan. Mereka sudah mempunyai keyakinan. Nah setelah Nabi SAW dipun utus kepada dakwah itu mengajarkan keyakinan yang harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah mereka berusaha untuk meninggalkan keyakinan yang buatan sesuai kalian Al-Quran dan Sunnah. Kados napa contohnya buat keyakinan mereka tentang patung-patung yang diibadahi saasane pun Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka meninggalkan peribadahan, mereka meninggalkan keyakinan di mata berhala mereka terdahulu. Mereka tinggalkan dan mereka membangun akidah yang baru, yaitu akidah yang berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala saking Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata itu kita kalau perjalanan sami, orang yang kesana kita kata apa? Kita kata mengoreksi kembali keyakinan kita bahwa mengenali bahwa perkara yang saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah semoga. Nah kita dapat keterangan saking Al-Quran dan Sunnah, kita perbaharui akidah kita. Sepatutnya apa? Kita panggil sakit langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ganti akidah yang terus. Sehingga
Maka amal ibadah kita sebagai mengetahui ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man Allah bi qalbin salim. Samangke apa harta anak-anak kan saat itu pun boten bermanfaat. Mari ada mana wa illa man Allah bi qalbin salim. Kajabana tiyang ingkang mengajak umat Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi mana ingkang salim. Napa niku mana ingkang salim? Salim niku selamat. Selamat. Mana ingkang selamat? Berarti yang selamat. Para ulama menjelaskan di antara mana qalbun salim, mana ingkang selamat inggih menika mana ingkang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lan menjauhkan saking perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan ingkang bertentangan kalian tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara bentuk makna qalbun salim. Kalau semoga ini kepentingan kita dinau malih terkait akidah kita, keyakinan kita, dan kita sudah membangun akidah kita di atas sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah lah yang paling memahami tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang malaikatipun, tentang hari kiamat, tentang bagaimana kita yakin. Karena sumber ingkang kita berikan yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun akidah kita. Para jamaah rahmatullah, sampun niki. Kalau Nabi mengatakan saya pun aturaken seperti bukti wonten faedahipun dan bukti segala kelasane wonten datang dan kalau ada istiqomah wonten sedaya dan para ulama wonten semoga berbahagia sama